Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Aisyah Faradila and welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal nyeritain bagaimana kegiatan aku selain kuliah online yang positif, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. So stay tune, jangan di skip, nonton sampai habis. Oh ya, sorry kalau misalnya nanti di videonya itu bajunya beda-beda. Maaf ya goyang-goyang ya. Ini lagi jalan mau ke kegiatan yang aku mau tunjukin di video ini. Sorry nanti kalau bajunya itu beda-beda karena aku nge-tag videonya itu kayak 3-4 hari karena kan aku ini ngajar anak-anak yang moodnya itu kayak ada satu saat, Miss nggak di videoin dong, Cece malu atau adik malu gitu. Nah jadi kita ngikutin mood mereka gitu, karena aku ngajarnya SD, bahkan ada yang kayak umur 4-5 tahun gitu belajar baca, tulis, sama hitung. Jadi stay tune, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita kalau anak muda itu bisa produktif selain belajar resmi gitu. Apalagi kita lagi online kan, banyak waktu luang gitu. Oke guys, stay tune, jangan di skip, diambil baiknya, dibuang buruknya. Bye-bye. Nah, ini aku baru sampai. Aku sampai langsung kayak ngajarin gitu. Ini salah satu murid aku, namanya yang ini Natali. Kalau ini tipe anak itu yang dia itu udah kelas 1 SD, tapi masih belum bisa baca gitu. Jadi program dia itu untuk les sama aku itu ngambil program privat untuk bisa lancar membaca dan menulis tanpa kayak diulang-ulang gitu. Nah, kalau Natali ini dia itu anaknya kayak semangat gitu, terus juga mungkin juga orang tuanya seperti yang aku lihat berpendidikan, jadi anaknya semangat untuk belajar gitu. Untuk progres dia tuh cepet banget. Nah kalau untuk aku itu ngajarin anak-anak itu ada untuk sistem yang baca, tulis, dan berhitung itu ada 4 metode dalam sehari itu. Yang pertama itu aku ngajarinnya itu membaca, lalu aku juga setelah itu aku ajarin dia menulis dan mendikte, lalu aku ajarin dia kayak soal penalaran. Nah tapi soal penalaran itu aku ajarinnya itu kayak anak-anak yang aku rasa membacanya udah mulai paham apa yang dia baca, makanya aku udah mulai kasih soal-soal penalaran untuk nangkep, biar dia nanti bisa menjawab soal sendiri saat dia membaca soal itu. Dia bisa jawab dengan pikiran dia sendiri karena dia paham dengan soal yang dia baca itu, seperti itu. Nah untuk metode yang pertama, yuk kita lihat belajarnya. Nah ini yang pertama itu dia tadi udah dikte duluan, itu aku lupa videoin. Nah ini dia belajar dikte gitu. Nah kalau untuk ngajarin anak-anak ini, nah tengok tuh kan dia muter-muter kan. Nah kalau untuk ngajarin anak-anak ini kita tuh emang harus sabar. Kayak kalau misalnya dia lagi dikte atau lagi nulis emang pengen muter, ya dia mau muter gitu. Terus kalau misalnya dia lagi nulis itu kan, misalnya kita mau mendikte rencanain 1-5. Kalau misalnya dia kayak punya metodenya sendiri, number 1 Miss, number 2 Cece gitu. Dia manggil diri dia sendiri Cece, kadang Natali juga sih gitu. Nah itu ya kita bukan yang maksud itu, bukan menurut sih, maksudnya kayak ya kita supaya dia tetap semangat dan tetap kayak mau belajar, ya kita itu tetap okein, tapi dalam koridor tetap tulisan yang stepnya dia sekarang kayak gitu. Nih sekarang dia tuh belajar nulis, karena dia sebenarnya udah bisa, cuman kayak masih agak-agak bingung di akhiran gitu. Nah buat step yang kedua itu adalah dia belajar membaca. Nah kalau aku tipenya cara ngajarin dia baca itu, selain aku tulis di buku tulisnya untuk dia baca, aku juga pasti ngajarin dia itu membaca di buku paket atau di sebuah buku cerita gitu, atau kayak kalender atau kayak majalah segala macam gitu. Karena menurut aku kalau kita yang nulis itu lebih satu makna gitu, jadi dia kayak udah pasti tahu gitu. Dan kalau misalnya di buku paket atau di buku cerita itu kan kayak banyak gitu kan maknanya, ceritanya, jadi dia lebih bisa memahamin ceritanya gitu. Nah sambil baca ini dia kadang tuh sambil cerita tuh kayak gini, kita dengar. Suka kupu-kupu, maksudnya Natali suka belajar, suka membaca, menulis, bermain. Suka apa Natali? Hobi Main?
Main hobinya? Jadi belum tahu ya hobinya apa ya? Oke. Nah, selanjutnya itu Natali tetap lanjut belajar membaca. Jadi Lani suka Tapi baca kenapa buku di apa, sini tuh Natali? aku kayak ngebolehin dia untuk Pinter. refreshing, nanya dulu, atau kita yang nanya ke dia hobi dia apa atau segala macem kayak gitu. Karena menurut aku untuk anak yang tipe seperti ini itu kan mereka belajarnya setiap hari dari Senin sampai Jumat itu per 1 jam. Menurut aku untuk anak yang kayak gini mungkin menurut mereka akan menjadi sebuah bosan kalau konsisten belajar terus 1 jam itu tanpa ada kayak dia boleh bertanya atau kita bertanya hobinya untuk nyelingin waktunya. Karena yang aku lihat setelah aku buat metode seperti itu, anak-anak lebih nyaman, dan anak-anak nyaman tuh jadi lebih cepat progresnya. Seperti Natali ini, dia udah lumayan cepat progres bacanya. Nah, dia itu bacanya udah lumayan bagus. Kayak dia ini baru 1 bulan belajar sama aku. Dia baru 1 bulan privat sama aku. Jadi untuk ukuran anak 1 bulan, dia ini udah anak yang tipe cepat nangkap, dan dia itu suka bosan gitu. Jadi walaupun dia suka bosan, tapi anaknya cepet nangkapnya. Karena itu aku kayak selalu nyelingin buat anak tipe kayak dia ini untuk kayak bermain dulu atau seperti apa dulu, selingan dia sambil belajar. Nah, ini dia lanjut baca bukunya, coba kita dengar lagi yuk. Lani membaca buku Dongeng. ceritanya Ingat? sangat Nah, Natali masih mau dengar iya. Ri Pakai K. Mama Mena. Ri Pinter. Nah, dia tuh kayak udah selesai baca gitu. Sebenarnya tadi belum selesai, cuman aku nggak rekam sampai habis. Menurut aku kayak cuman ada dia udah ada rekaman saat dia membaca aja gitu. Nah, ini selanjutnya kalau kalian lihat, ini dia lagi menggambar di buku tulisnya, di buku lesnya. Karena menurut aku dia ini selain pinter di bidang akademiknya, tapi dia ini juga pinter gambarnya. Jadi setiap setiap hari kami bertemu, dia tuh kayak buat perjanjian gitu. Miss, Natali boleh gambar setelah Natali apa gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang setelah Natali lancar membaca, Natali boleh gambar. Atau kadang setiap besoknya aku juga bilang kadang, atau sebelumnya setelah Natali bisa menulis semua yang Miss dikte tanpa Miss ulang, Natali boleh gambar. Nah, jadi buat perjanjian gitu. Dan di sini aku belajar kalau kita itu nggak bisa kayak pakai metode bohongin anak gitu. Kayak setelah ini kamu boleh gambar, tapi setelah dia menyelesaikan itu kita nggak kasih dia gambar kayak gini kan. Kenapa? Karena dia itu bakal ngikutin untuk ke depan harinya. Kemarin Miss bilangnya setelah ini boleh gambar, tapi aku gak dikasih gambar. Berarti itu boleh dong, karena dia menganggap orang di sekitar dia yang lebih tua itu pekerjaan yang dilakukan itu benar, selagi belum dikasih tahu kalau itu tuh salah, seperti itu. Jadi dia kayak menuntut, dan dia tuh menunggu, oh setelah ini aku boleh mendapatkan rewardku gambar gitu. Jadi dia tuh menunggu. So kalau misalnya kita udah ngasih sebuah challenge dan dia berhasil, lalu kita nggak kasih reward yang kita janjikan, pasti dia kecewa dong. Sedangkan dia kayaknya udah sungguh-sungguh tuh untuk melakukan challenge yang kita kasih itu, supaya dia tetap dapat rewardnya itu. Ya tuh kalau misalnya Natali ini tipenya rewardnya menggambar. Kalau anak-anak lesku yang lain ada juga yang tipenya main games, tapi aku biasanya itu game sambil belajar, biasanya untuk di papan tulis. Nah, ini gambaran Natali menurut aku dia emang ada bakat di gambar, karena biasanya dia itu gambar princess atau dia katanya gambar kuda. Biasanya di halaman-halaman sebelumnya itu dia gambar-gambar seperti itu. Nah, nanti di sini dia juga ada jelasin nih apa yang dia gambar, dan dia tuh anaknya sweet yang kayak selalu inget tentang orang-orang yang menurut dia sayang gitu. Oke, kita lihat ya penjelasannya.
Nah, jadi itu Natali buat apa itu namanya? Jelasin dulu. Ini siapa? Iya, jelasin ini apa namanya, Natali jelasin. Yang kuat. Camping. Ini camping, terus ini siapa? Ini Miss. Terus Missnya lagi ngapain? Tidur. Tidur. Ini apa ini? Stick. Stick. Ini Camping. camping. Siapa di sini yang camping? Natali dan Talita. Oh gitu. Jadi camping bareng. Ya. Oke. Nah, kalau yang ini itu aku pakai metode yang terakhir, tapi yang kayak tadi aku bilang ini metode untuk anak yang menurut aku bacanya udah mulai lancar, dia udah mulai paham dengan apa yang dibacanya. Namanya aku kasih dia kayak soal penalaran gitu. Kayak misalnya kita kasih soal mata saya ada, nanti dia yang jawab matanya ada berapa. Saya melihat menggunakan apa gitu. Nanti dia yang jawab. Dengan dia membaca soal itu, kalau dia bisa menjawab soalnya dengan benar, berarti dia paham dengan yang sudah dibacanya. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan kalau dia bukan cuma sekedar tahu tentang hurufnya, tapi dia juga paham dengan bacaan itu. Karena yang pasti setiap orang tua mau anaknya itu bisa membaca dan paham dengan apa yang dibacanya gitu kan. Nah, jadi untuk Natali aku udah kasih dia itu soal-soal penalaran, karena menurut aku dia udah mulai oke bacanya gitu. Nah, ini kita lihat ya gimana dia cara membaca soalnya dan gimana dia menanggapi jawaban untuk diisinya. Kan dia terakhir. Nah, lanjut number 5. Sekolah adalah tempat Untuk apa sekolah? Good job, Tas. Nah, dia udah semua itu, dia udah dapet semuanya dari mulai membaca, menulis dan mendikte serta soal penalaran. Dan itu aku kasih dia tugas di rumah saat malam hari untuk membaca buku yang udah aku tandain itu. Jadi besoknya dia udah bisa kasih tahu ke aku mana dari buku dari itu yang dia baca yang dia nggak paham. Selanjutnya aku ngajak dia bernyanyi sebelum pulang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. jadi besok hari. Minggu tidak sekolah. Nah, jadi karena besok nggak sekolah tapi harus tetap baca. Nah, sebelum tidur harus apa kata Miss? Baca. Terus besok pagi setelah mandi baca. Setelah makan ya? Setelah makan baca. Oke? Janji dulu. Janji harus Oke, ya udah ya hari ini ya. Nah, ini beberapa anak lesku yang lain, tapi aku nggak kasih recording mereka belajar karena durasinya udah terlalu panjang. Oke? Nah, gitu. Setiap hari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu itu aku juga ngajar kalau ada jam tambahan gitu. Nah, jadi seperti itu metode aku mengajar ke anak-anak yang privat sama aku. Ini satu anak yang memiliki karakter yang berbeda. Jadi semua anak yang aku ajarin itu pasti memiliki setiap karakternya masing-masing dan setiap jenis kemauan belajarnya itu tersendiri. Ada yang kayak benar-benar mau belajar terus, ada yang kayak Natali harus kita tuh harus kasih gambaran kalau nanti dia bakal boleh menggambar karena dia anak hobinya adalah menggambar. Terus kayak ada juga yang kayak Miss nanti kita game ya, kalau aku udah siap ini kita game ya gitu, ada juga. Jadi kayak gitu kegiatan belajarnya. Dan gak lupa setiap selesai kami belajar itu aku selalu kasih nasihat-nasihat sedikit untuk mereka. Kayak oke, setiap bangun sebelum tidur harus apa? Baca. Setiap selesai makan harus apa? Baca. Sebelum Miss datang kita harus apa? Membaca gitu. Jadi ada sedikit-sedikit nasihat sebelum aku pulang meninggalkan rumah mereka gitu. Jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan kalian semua suka dan bisa terinspirasi dengan video yang aku buat. Kalau kita ini masih muda, kita itu masih bisa produktif. Kayak produktifnya itu selain kita belajar,
belajar menuntut ilmu di instansi yang resmi, kita juga bisa ngelakuin hal produktif positif yang lainnya, kayak kita bisa mengajar, kayak sesuai hobi kita masing-masing. Ada yang jualan gitu kan. Jadi ini aja dari aku, semoga kalian semua suka. Dan seperti pesanku yang pertama dari video ini adalah semoga semuanya bisa mengambil pesan dan bisa terinspirasi untuk tetap berjiwa produktif dan tetap melakukan hal-hal yang positif selama kita hidup, terutama kita ini masih muda guys. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa ambil baiknya dan buang buruknya. See you, bye.